Bab 8, Pingsan. Jam istirahat pesantren dari tadi sudah berbunyi membuat para santri berhamburan meninggalkan kelas. Sama seperti santri yang lain, teman-teman di kelas Cila pun sudah banyak yang pergi ke kantin, dan sebagian lainnya memilih untuk tetap di kelas seperti dirinya. Saat ini Cila duduk di bangku dengan posisi membenamkan wajahnya di kedua tangan yang ia telungkupkan. Sebenarnya Cila dipaksa tadi untuk ikut sarapan di kantin oleh Rana, Rani dan Namora, karena tadi pagi mereka bertiga memang kompak tidak selera dengan lauk yang disediakan oleh pesantren. Namun Cila tetap menolak yang akhirnya membuat ketiga temannya pasrah dan tetap mengajukan syarat agar ia mau makan makanan yang nantinya dibawakan oleh mereka dan harus Cila habiskan. Saat ini ia sedang malas ke kantin karena tamu bulanannya sedang menghampiri dirinya. Jika sudah begini maka ia akan serba-serbi malas, malas makan, malas berbicara, malas bergerak. Bukan apa-apa jika sudah begini dia akan merasakan nyeri di bagian perutnya, pusing, dan badannya terasa lemas. Saat sedang asik dengan posisinya, tiba-tiba Cila mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. "Cil, Cil, itu di depan ada santri yang manggil kamu, katanya kamu disuruh ke masjid sekarang juga." Ujar Tika teman sekelasnya yang kini sudah berdiri di samping mejanya. Ngapain?" Tanya Cila menatap lemas ke arah Tika. Cila tidak bisa menutupi raut kesal di wajahnya karena sudah dikatakan segala kata malas akan tersemat pada dirinya jika sedang datang bulan, termasuk malas untuk berkomunikasi dengan orang lain. "Katanya kamu disuruh buat nyamperin Ustadz Izam," tambah Tika. Mendengar nama Ustadz Izam, spontan Cila melongok. "Kenapa Ustadz Izam manggil gue?" Tanyanya pada Tika yang hanya dibalas Tika dengan kedikan bahu. "Oh, oke TKStik," balas Cila. Setelah mengucapkan terima kasih pada Tika, Cila melangkah keluar kelas menuju masjid pesantren dengan lemah namun dihantui dengan rasa penasaran. Sesampainya di masjid Cila mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru masjid. Ia sedang mencari keberadaan Ustadz Izam. Cila menghela nafas. Masjid ini begitu luas. Selain malas Cila juga segan untuk masuk ke dalam karena keadaannya yang sedang berhalangan. Akhirnya Cila memilih berdiri dan bersandar di tiang masjid yang berada di dekat pintu masuk. Semoga saja tanpa mencari ia bisa menemukan Ustadz Izam. Dan sepertinya karena keadaannya yang begitu lemah membuat Allah cepat mengabulkan doanya. Karena saat ini ia melihat Ustadz Izam berjalan ke arahnya, pria itu keluar dari dalam masjid. Cila tersenyum samar. Jantungnya kembali berulah, berdetak dengan tidak karuan. Melihat Ustadz Izam yang semakin mendekat, Cila menegakkan badannya. Ia menarik nafas dalam mencoba menormalkan kembali detak jantungnya. "Assalamualaikum." Ustadz Izam menyapa Cila dengan salam saat setelah sampai 5 langkah di hadapannya. "Waalaikumsalam Ustadz," jawab Cila melihat Ustadz Izam sebentar sebelum menundukkan lagi kepalanya. Ia melihat Ustadz Izam yang terlihat sangat tampan itu sedang memakai jubah dongker dengan motif bordir di leher dan sakunya serta sorban putih yang melilit di kepalanya. "MasyaAllah," puji Cila dalam hati. Oh iya, Cila baru teringat ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Izam karena kajiannya malam itu Cila seakan mendapat tamparan. Ia tersadar dengan kesalahannya dan tak pernah lagi menyalahkan Allah. Malah Cila selalu mencari hal kecil dalam hidupnya untuk ia ucapkan syukur kepada Allah setiap hari. Tidak ada lagi kebiasaan sebelum tidurnya menangisi dan mengingat kejadian kedua orang tuanya yang bertengkar. Tidurnya sekarang lebih nyenyak, dan ia seperti lebih pasrah akan takdir Allah padanya. "Terima kasih Ustadz Izam," ujar Cila tulus. Izam mengerutkan kening heran. Belum mereka memulai pembicaraan tapi gadis ini malah berterima kasih padanya. "Terima kasih untuk apa?" tanya Izam bingung. "Untuk nasihat dan kajian Ustadz malam itu di masjid ini. Karena apa yang Ustadz sampaikan membuat Cila tenang dan lebih sabar sekarang."
Sekarang Cila percaya rencana Allah lebih baik, dan Cila paham kalau Cila diuji karena Allah sayang sama Cila. Jawab Cila menjelaskan alasannya mengucapkan terima kasih pada Izam. Kajian di masjid. Izam mencoba mengingat-ingat kajian mana yang dimaksud oleh gadis di hadapannya itu. Oh iya, Izam ingat saat ia pertama kali dan itu terakhir ia mengisi kajian di masjid ini karena setelahnya ia disibukkan dengan dakwah di luar kota. Oh, iya sama-sama, ujar Izam. Kemudian keduanya hening untuk beberapa saat. Masing-masing tenggelam dengan pikirannya sendiri. Dan akhirnya Cila berinisiatif bertanya maksud Ustadz Izam memanggilnya ke sini. Maaf Ustadz, kenapa Ustadz mencari Cila? Tanya Cila langsung to the point. Ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu Cila. Jawab Ustadz Izam tenang tanpa menatap ke arah Cila. Cila gugup. Apa kira-kira hal yang ingin dibicarakan Ustadz Izam padanya? Seingatnya ia sangat jarang bertemu dengan Ustadz Izam. Bahkan mereka tidak pernah berbicara secara langsung sebelumnya. Apa itu Ustadz? Tanya Cila dengan raut wajah penasarannya. Sebelum menjawab, Ustadz Izam menatap ke sekitar masjid. Di sana banyak orang yang berlalu lalang ingin melaksanakan salat duha yang ia sempat kerjakan sambil menunggu kedatangan Cila tadi. Ia sengaja memilih masjid sebagai tempat mereka bertemu karena memang akan ramai sehingga ia tak perlu khawatir takut dosa atau timbul fitnah jika berdua saja dengan Cila. Saya ingin langsung ke intinya saja. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai menjelaskannya, karena saya pun juga masih butuh penjelasan atas apa yang saya rasakan saat ini dari diri saya sendiri. Saya memiliki perasaan kepadamu Naysila. Bukan perasaan antara Ustadz dengan santrinya, melainkan perasaan sebagai seorang pria. Izam mengalihkan pandangannya sebentar ke arah Cila melihat respon yang ditunjukkan oleh gadis itu. Persis seperti dugaannya, gadis itu terlihat terkejut. Ia paham dengan reaksi gadis itu, siapapun akan terkejut mendapatkan pernyataan tiba-tiba seperti itu. Tapi yang membuat ia heran wajah gadis ini terlihat sayu dan tidak seperti biasanya, ia terlihat pucat. Kamu sakit? Tanyanya, tiba-tiba rasa khawatir menghampiri perasaan Izam. Cila tersadar dari keterpakuannya setelah mendengar pertanyaan Izam. Cila baik-baik saja Ustadz. Izam sebenarnya merasa tidak percaya. Tapi ia harus melanjutkan hal yang ingin dibicarakannya. Jika kamu tanya sejak kapan saya memiliki rasa itu, maka saya pun tidak tahu. Tapi yang saya tahu saat pertama kali saya melihat kamu di aula, mata saya seperti selalu ingin melihat dirimu. Dan saya merasa ada perasaan yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Semakin lama bayangan kamu selalu muncul dalam pikiran saya. Saya takut jika karena selalu memikirkanmu akan mendatangkan dosa bagi saya. Saya meminta petunjuk kepada Allah, dan insya Allah sudah saya dapatkan. Dan itu membuat saya yakin untuk memintamu menjadi istri saya. Apa kamu bersedia Cila? Tanya Izam dengan keyakinan. Kedua bola matanya Cila membulat mendengar ucapan Izam. Cila syok. Cila tidak pernah menyangka Ustadz Izam memiliki rasa tertarik padanya. Orang yang membuat ia menangis terseduh-seduh malam itu karena mendengar kajiannya, dan yang selalu membuat jantungnya berdetak tak karuan. Cila pun sadar ia juga mengagumi Ustadz Izam. Tapi untuk menikah bukankah terlalu cepat? Bahkan ini pertama kali mereka bertemu dan berbicara, dan sekali berbincang langsung mengenai pernikahan, Cila merasa pusingnya semakin parah. Cila merasa kepalanya seperti dihantam batu. Penglihatannya mulai buram, dan tubuhnya bergetar. Bruk Cila terjatuh tidak sadarkan diri di hadapan Izam. Untung dengan sigap Izam menahan tubuh Cila agar tidak jatuh ke lantai. Hal itu membuat Izam terkejut bukan main. Cila, Cila, panggil Izam mencoba membangunkan Cila. Izam menatap panik sekitar melihat apakah ada santriwati yang dapat menolong mengangkat Cila, namun nihil.
Orang-orang yang ia lihat lumayan ramai tadi tiba-tiba sudah tidak terlihat lagi. Mungkin karena fokus berbicara membuatnya tidak menyadari keadaan sekitar yang sudah sepi. Izam menarik nafas, kemudian menatap wajah Cilai yang sangat pucat. Tidak ada pilihan lain, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ampuni hamba. Ucapnya dengan sigap langsung mengangkat tubuh Cila dan membawa gadis itu ke klinik pesantren. Ia yakin Allah mengetahui keadaan darurat saat ini. Semoga Allah mengampuninya karena menyentuh wanita yang bukan mahramnya.